Polres Samosir menggelar adegan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan Hasan Samosir, yang terjadi 14 tahun silam, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Pelaksanaan adegan rekonstruksi ini berlangsung di halaman Mako Polres Samosir yang dipimpin oleh Wakapolres Samosir Kompol ST Panggabean SH. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman melalui Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Natar Sibarani, proses rekonstruksi ini dilakukan untuk melihat lebih jelas kasus yang sedang ditangani. Natar menyampaikan, dilaksanakannya rekonstruksi bersama dengan kejaksaan, itu untuk memenuhi suatu penyidikan dan dalam pelaksanaan rekonstruksi ada 9 adegan yang diperagakan. Sebelumnya kejadian pembunuhan terjadi pada tahun 2009 dan terungkap pada tahun 2023. Jalannya untuk melakukan pengungkapan terlebih dahulu kita penyelidikan lebih lanjut. Kemudian tersangka ada kita dapat informasi yang berada di luar daripada Sumatera Utara dan kita langsung mengejarnya dan setelah dapat satu orang tersangka atas nama inisial LS itu berada di Lampung dan kemudian kita bawa lalu kita kembangkan. Kemudian setelah itu dapatlah tersangka satu lagi atas nama inisial AS, jelas Natar. Terkait sempat terjadinya kericuhan pada saat pelaksanaan rekonstruksi, Natar juga menjelaskan, dalam adegan tersebut kemungkinan menurut daripada penasehat hukum dari korban ada adegan yang tidak pas atau ditambah, tetapi sebetulnya itu merupakan masukan bagi penyidik dan JPU untuk membuktikan tindak pidana atau kebenaran dari tindak pidana itu, jelas Natar Sibarani. Kita lakukan rekonstruksi bersama dengan kejaksaan itu untuk memenuhi suatu penyidikan. Dalam acara rekonstruksi ada 9 adegan. Ini kejadian pada tahun 2009 dan terungkap pada tahun 2023. Jalannya untuk melakukan pengungkapan terlebih dahulu kita melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian tersangka ada kita dapat informasi yang berada di luar daripada Sumatera Utara. Kemudian kita langsung mengejarnya. Dan setelah dapat satu orang tersangka atas nama LD itu berada di Lampung dan kemudian kita bawa, kita kembangkan kemudian setelah itu dapat lagi tersangka satu lagi atas nama inisial AS. Dalam adegan tersebut kemungkinan menurut daripada penasehat hukum dari korban ada adegan yang tidak pas, yang ditambah. Tetapi sebenarnya itu merupakan masukan bagi penyidik dan JPU untuk membuktikan tindak pidana, kebenaran daripada tindak pidana ini. Kita ada menerima informasi memang pada tahun 2011 ada sudah dimasukkan SPDP. Namun kita melakukan penyelidikan itu dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka utama dan keterangan daripada tersangka utama bahwa inilah yang dijadikannya untuk rekonstruksi, untuk kejelasan bagaimana tindak pidana itu yang sebenarnya. Itu akan kita kaji kembali dan ini prosesnya belum selesai karena masih ada DPO lain. Ada berapa DPO sekarang? Akan kita ungkap. Ada berapa DPO? Ada 3 DPO. Sebagai informasi, istri pelaku atau suami dari tersangka AS yaitu ES yang kini masih berstatus DPO, adalah pasangan suami istri yang membunuh Hasan Samosir, anak dari kakak kandung AS. Diketahui, keduanya melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati, dikarenakan korban menduga ES telah berselingkuh dengan istri korban RS. Karena sakit hati, Pasutri AS dan ES memanggil 3 orang anggotanya yakni Lundu Sidabuke, John Malau dan Edi alias Botak, tetapi John Malau dan Edi alias Botak kini masih berstatus DPO. Setelah waktu yang direncanakan tiba, ketiga eksekutor pun dengan tega menghabisi nyawa korban Hasan Samosir dengan pisau dan 2 batang kayu. Tampak hadir istri korban Rizda Sialagan bersama keluarga, pengacara korban Gelmok Samosir dan partner, jaksa dari Kejari Samosir Roland Tampu Bolon dan Nova Boru Ginting. Dalam waktu bersamaan penasehat hukum korban Junhaidel Samosir SHMH juga menjelaskan sempat terjadinya kericuhan pada saat adegan rekonstruksi berlangsung. Rekonstruksinya sangat bagus, cuma tadi ada adegan-adegan yang tidak ada di dalam berita acara rekonstruksi, tetapi dilakukan rekonstruksi, jadi kita tadi sempat komplain. Namun sudah jelas-jelas dalam rekonstruksi ada orang yang sudah ditetapkan tersangka tahun 2011 oleh Polres ini. Namun hanya sebagai saksi tadi di rekonstruksi, kita komplain, kita minta itu ditangkap dan ditahan karena sudah dijadikan tersangka pada tahun 2011, jelas Junhaidel Samosir.
Penasehat hukum korban juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman telah berhasil mengungkap kasus ini. Secara umum kami berterima kasih ke Polres Samosir atas terungkapnya kasus ini, khususnya untuk Kapolres karena sudah 14 tahun 2009 ini terjadi, tetapi terungkap pada tahun ini, ujar Jun Haidel. Rekonstruksinya secara keseluruhan bagus, cuman tadi ada adegan-adegan yang tidak ada dalam berita acara rekonstruksi, tapi dilakukan rekonstruksi, jadi kita tadi sempat komplain. Namun sudah jelas-jelas dalam rekonstruksi ada orang yang sudah ditetapkan tersangka tahun 2011 oleh Polres ini, namun hanya sebagai saksi tadi direkonstruksi. Kita komplain dan kita minta itu ditangkap dan ditahan karena sudah jadi tersangka tahun 2011. Ini ada berkasnya, ada SP2HP terhadap keluarga korban, keluarga Hasan Samosir. Sudah ada. Itu berapa orang, Bang? Ada 4 orang. Ini nggak perlu inisial kita. Hendrika Sidaputar, Astiani udah tersangka, Jaswin Nenggolan dan Kristina Sidaputar. Orang ini semua sebenarnya ikut dalam skenario pembunuhan Hasan ini. Setelah selesai pembunuhan, Aswin memastikan bahwasanya Hasan sudah meninggal, kemudian mereka ini berkumpul dan memberangkatkan pelaku-pelaku ini untuk keluar kota Pulau Samosir dan menghilangkan jejak. Jadi ada dibuat dalam rekonstruksi ini saksi. Padahal status di sini saksi, padahal status dia sudah tersangka minimal pasal 221. Perintangan penyidikan. Namun tadi kami minta kepada penyidik agar ditangkap dan ditahan. Karena sebenarnya sudah ada tahun 2011 Polres Samosir telah menetapkan dia sebagai tersangka. Tapi bebas dan pulang. Ini heran kita. Tapi secara umum kami berterima kasih ke Polres Samosir atas terungkapnya kasus ini karena khususnya Kapolres karena sudah 14 tahun 2009 ini terjadi, tapi terungkap pada tahun ini. Terima kasih kepada Pak Kapolres dan kiranya agar pihak-pihak yang terlibat yang kami sebut tadi yang sudah ditetapkan tersangka datang sebagai saksi supaya ditahan dan diproses hukum. Kita ada berkasnya. Ini. Jika dalam waktu dekat ini tidak dilakukan upaya hukum, kami akan mengadu ke Polda dan Mabes Polri agar ini berkas dan kasus ditarik. Kami anggap Polres Samosir tidak sanggup menangani perkara ini. Kami berupaya akan menarik ini ke Polda Su atau ke Mabes.